Ramalan gua nih, akan makin banyak orang-orang yang akan menjebak Prabowo. Buat apa? Naikin harga BBM. Lu bakal lihat mendadak musuh-musuhnya Prabowo di dalam pemerintahan, di kementerian, di luar pemerintahan, di kampus-kampus, oligarki lokal, pejabat-pejabat Indonesia. Bakal banyak yang kompak bilang naikin harga BBM. Bahkan anjing-anjing peliharaan George Soros pun bakal berlomba-lomba bikin statement, bikin pernyataan, bahkan kalau perlu bikin karya ilmiah, bayar profesor S3, nggak ada otak. Buat apa? Naikin harga BBM demi menyelamatkan bangsa dan negara ini. Catat omongan gue, pasti makin banyak. Tapi apa yang terjadi itu pancingan guys, itu jebakan buat Prabowo. Supaya apa? Begitu harga BBM menaik, akan dipanas-panasin, diprovokasi rakyat untuk lakukan apa? Demonstrasi massal di mana-mana. Dan ini justru bisa jadi peluang nih untuk mengkudeta Prabowo guys. Pertanyaannya gini guys, menurut lu jadi kenyataan nggak? Menurut lu Prabowo masuk nggak ke lubang jebakan itu? Dan seandainya Prabowo nggak mau, sebetulnya ada cara loh supaya dia tidak terjebak dalam permainan narasi musuh-musuh politiknya Prabowo. Ada solusi sebetulnya supaya negara kita bisa tetap bertahan tanpa harus naikin harga BBM. Nah teman-teman tahu nggak solusinya apa? Karena suka nggak suka ini pasti berdampak dengan dunia makroekonomi kita, dengan dunia saham kita, IISG kita, termasuk dunia bisnis nih. Kalau seandainya pemerintah kolaps, udah pasti kerusuhan di mana-mana. Itu yang rugi kita semua sebetulnya guys. Padahal sebetulnya masih ada jalan loh buat pemerintah tetap survive tanpa harus naikin harga BBM. Menurut teman-teman apa ya solusinya? Supaya situasi dilematis ini yang dihadapi pemerintah ini, mereka bisa laluin dengan aman guys. Supaya Indonesia bisa tetap stabil. Solusinya apa guys? Supaya negara kita bisa tetap survive tanpa harus naikin harga subsidi BBM. Karena kalau enggak nih, begitu minyak $120, defisit anggaran kita itu bisa tembus 300 triliun lebih guys. Terus solusinya apa guys? Sebetulnya ada 4 solusi loh. Yang paling bisa, sangat visible dan bisa dilakukan karena sangat mudah sekali. Pemerintah bisa lolos, pemerintah bisa survive. Tapi apa guys? Boleh sharing nggak sama kita di bawah ini, di kolom di bawah ini? Sharing dong teman-teman, apa sih strategi menurut kalian yang paling manjur ya? 4 strategi yang paling manjur supaya pemerintah bisa tetap stabil tanpa harus naikin harga BBM. Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa like video kita sebanyak-banyaknya. Dan setuju gak kalau kita bikin lanjutannya? Apa sih 4 solusi Benix supaya Prabowo tidak jatuh, supaya dia tidak terjebak dalam permainan BBM mafia-mafia minyak Indonesia? Kalau setuju, segera like video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya, tuliskan pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.